Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih kitab atau Mabadi'ul Fikih kelas 5. Materi kita hari ini adalah tentang bab faraidul wudu atau fardu-fardunya wudu. Baik, sekilas Prima akan menjelaskan tentang catatan sebelumnya, yakni tepatnya 2 minggu yang lalu kita kan sudah menulis tentang bab faraidul wudu. Di sini ditulis materi berikut, beri jarak 4-5 baris untuk menggambar garis miringnya, atau bisa juga di print, digunting, lalu ditempel pada buku kalian masing-masing dengan rapi. Ini 2 minggu yang lalu. Nah, selanjutnya minggu kemarin Prima juga sudah membagikan di bahan ajar tentang tabel ini, tabel makna. Nah, berilah makna catatan kemarin sesuai dengan tabel berikut. Jadi maknanya yang ditulis adalah maknanya, ya. Maknanya ini langsung ditulis di atas garis miring. Jadi perlu diketahui tabelnya tidak perlu ditulis ulang. Yang ditulis mana? Bagian maknanya saja, yang ini ya. Ini langsung ditulis di atas garis miring atau diisikan di garis miring yang pada catatan sebelumnya. Nah, dengan menggunakan singkatan huruf background seperti biasanya, contoh mim sama dengan utawi dan seterusnya. Nah, di sini kan ada yang terima kasih, buka dan tutup kurung. Nah, ini kalian ganti sendiri dengan singkatan huruf background. Misalkan utawi singkatannya adalah mim, singkatannya adalah kha, dan seterusnya. Oke. Untuk cara mencatatnya, baik, sekarang akan Puri membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu sittatun iku ono 6, wahia utawi 6. Satu, ini bacanya al-awalu ya. Al-awalu utawi kang pertama. An-niyatu iku niat inda wasli awwali juz'in ing dalem nalikane basuh kawitane bagian minal wajhi saking wajah. 2, bacanya athani utawi kang nomor loro waslul wajhi iku basuh wajah min manbati sya'rir roksi saking panggonan cukule rambut sirah ila muntahadzakoni tumeka marang poe janggut wa minal uduni lan saking kuping ilal uduni tumeka marang kuping kang weneh. Kang weneh ini kang liya maksudnya. Ats-tsalitsu utawi kang nomor 3 waslul yadaini iku basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro wama lan barang tahtal adhafiri ing dalem ngisore piro-piro kuku at-tawilati kang dawa allati tasturu kang nutupi opo alati al-anamila ing piro-piro pucuke deriji. Lanjutannya ar-rabi'u utawi kang nomor 4 mashuba lirwa'si iku ngusap sebagian sirah wa in lam yakun lan senajan ora ono alaihi ing atase wong sya'run apa rambut wala yakfi lan ora cukup
mashu sya'rin apa ngusap rambut, pola kang dawa, an haddir roksi ngeliwati saking batese sirah. Al khamisu utawi kang nomor 5, waslur rijlaini iku basuh sikil loro, ilal ka'baini tumeka marang kemiren loro, wayajibu lan wajib, waslul aqibaini apa basuh tungkak loro, wasyukukihima lan belak-belake tungkak loro. Belak-belak itu maksudnya pecah-pecahan yang ada di kaki itu, yang ada di tungkak. As-sadisu utawi kang nomor 6, at-tartibu iku tertib, bainal a'dha'i ing dalem antarane pira-pira anggota, al-arba'ati kang papat. Jadi begitu ya anak-anak cara membacanya. Nanti ada tugas buat kalian untuk membaca catatan ini. Dibaca saja, bukan dihafal. Baik, lanjut diterjemahan. Fardu-fardunya wudhu itu ada 6, yaitu yang pertama, niat ketika membasuh permulaan bagian dari wajah. Jadi niat itu ketika membasuh bagian dari wajah. Contohnya seperti ini. Jadi bukan niat dulu baru membasuh ya, tapi ketika membasuh kita berniat. Niatnya bagaimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah ini cara membaca niatnya, yaitu ketika membasuh bagian dari wajah. Jadi ketika membasuh wajahnya kita berniat. Paham ya? Selanjutnya yang kedua, membasuh wajah. Nah, wajah itu dimulai dari mana? Yang termasuk bagian dari wajah, yaitu ini ada gambarnya dulu, mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai ujung dagu, dari telinga yang satu sampai ke telinga yang lain. Jadi wajah itu bagiannya dimulai dari mana? Dari sini, dari tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut, dari sini sampai ujung dagu harus terkena air, harus dibasuh dari telinga yang satu sampai dengan telinga yang lain. Nah, coba lihat di gambar ini. Ini telinganya juga harus kena basuhan. Jadi telinga yang satu sampai telinga yang lain harus terkena terkena basuhan air. Juga di dalam sini kan ada rambut tipis ya biasanya, itu pun harus dibasuh. Paham gak? Membasuh wajah bagiannya dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu, dari telinga yang satu sampai ke telinga yang lain. Selanjutnya yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku. Ini dan apa yang berada di bawah kuku yang panjang. Ini ada gambarnya. Membasuh kedua tangan itu harus sampai siku. Nah, untuk lebih berhati-hati, kalian kalau wudhu lebih baik udah sampai ke atasnya siku, sampai dari atasnya siku-siku. Sikunya benar-benar terkena air, benar-benar terbasuh, okay? Karena wajib sampai siku-siku. Dan apa yang berada di bawah kuku yang panjang? Nah, ini yang punya kuku yang panjang harus dibersihkan bagian bawahnya. Jangan sampai nggak dibersihkan. Makanya, bukan panjang-panjang ya kukunya. Lebih baik tidak usah mempunyai kuku yang panjang, kukunya dipotong, ya. Kukunya dipotong biar tidak seperti ini. Nanti
harus selalu dibersihkan. Ketika wudhu itu pun harus dibersihkan bawahnya. Paham ya? Membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku dan apa yang ada di bawah kuku yang panjang. Selanjutnya yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah, ini gambarnya. Sebagian kepala itu dari mana? Ya, dari sini. Ini sebagian kepala ini harus terusap sama air, harus terkena air, harus diusap. Sekalipun tidak ada rambut yang tumbuh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya orang yang tidak punya rambut, misalkan seperti ini kan nggak ada rambutnya ya, tetap harus diusap sebagian kepala. Dari sampai sini itu harus terkena air. Paham ya? Selanjutnya, dan tidak cukup dengan mengusap rambut yang panjangnya melebihi batas kepala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan ada orang rambutnya panjang, nah yang diusap ini hanya di ujung rambutnya sini aja, ya enggak cukup. Harus yang diusap adalah sebagian dari kepala, bukan sebagian dari rambut. Maksudnya seperti itu, paham ya? Selanjutnya yang kelima, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Ini gambarnya. Mata kaki itu yang mana? Yang ini loh. Nah, sampai sini membasuhnya. Juga wajib membasuh kedua tumit dan sela-sela kulit yang pecah di bawah kedua tumit. Nah, ini gambarnya. Ini tumit. Tumit itu yang ini. Nah, membasuh tumit dan sela-sela kulit yang pecah. Tumit saya loh enggak pecah. Iya, biasanya kalau masih anak-anak, masih muda itu memang jarang yang pecah-pecah. Nanti kalau biasanya orang yang sudah tua itu biasanya ada yang tumitnya itu pecah-pecah. Nah, ini yang wajib juga dibasuh sela-selanya. Sela-sela kulit yang pecah di tumit ini harus dibasuh. Maksudnya seperti itu. Yang keenam, tertib atau urut antar beberapa anggota 4 di atas. Anggota 4 itu yang mana? Yang ini ya. Nah, ada 4 anggota yang dibasuh. Harus tertib dari membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini harus urut. Maksudnya tidak boleh terbalik, tidak boleh mengusap sebagian kepala dulu, baru membasuh kedua tangan, baru membasuh muka, dan terakhir membasuh kedua kaki. Ini tidak boleh. Jadi harus berurutan antara 4 anggota ini, dari membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Paham ya? Selanjutnya Burima ulang lagi. Fardu-fardunya wudhu ada 6. Yang pertama niat ketika membasuh permulaan bagian dari wajah. Yang kedua membasuh wajah, mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai dagu, dari telinga yang satu ke telinga yang lain. Yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku dan apa yang berada di bawah kuku yang panjang. Yang keempat, mengusap sebagian kepala sekalipun tidak ada rambut yang tumbuh, dan tidak cukup dengan mengusap rambut yang panjangnya melebihi batas kepala. Yang kelima, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Juga wajib membasuh kedua tumit dan sela-sela kulit yang pecah di bawah kedua tumit. Yang terakhir, tertib atau urut antar beberapa anggota 4 di atas. Kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa tulis di kolom komentar pada timeline e-learning atau bisa juga menghubungi nomor Burima. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat.
Untuk tugasnya, bacalah catatan kalian bab faraidul wudhu dengan disimak oleh orang tua atau saudara. Dibaca saja, catatannya, bukan dihafalkan, hanya dibaca. Kemudian isi Google Form penilaian yang ada di timeline. Sudah beri linknya, nanti tinggal klik dan mengisi di Google Form untuk membaca bahasa Arabnya, apakah sudah lancar membaca makna bahasa Jawa backgroundnya, apakah sudah lancar membaca terjemahnya. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar pada timeline e-learning, atau bisa juga menghubungi nomor Bu Rima yang sudah tertera di timeline. Baik, Bu Rima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.